Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita untuk hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Ada dua kata yang boleh kita pegang dalam nas ini, yaitu yang pertama kata anak-anakku, dan yang kedua tinggal di dalam Kristus. Kata anak-anakku maksudnya di sini adalah anak-anak Allah. Tentu yang pertama sekali terngiang dalam pikiran kita tentang kata ini adalah anak adalah ahli waris. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu kata Paulus dalam Roma 8 ayat 17. Dan yang kedua adalah anak raja, anak niraja, anak naraja. Karena iman saya menyatakan bahwa Yesus itu adalah raja. Yang dimaksud dengan anak-anak Allah adalah mereka yang mengaku percaya kepada Tuhan Allah dalam diri Yesus Kristus. Anak-anak Allah dalam hal ini sama dengan memahami Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebagai orang yang percaya, ia mestinya harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan, teladan Kristus. Kebenaran inilah yang pertama sekali bagi semua yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan kesaksian Alkitab. Dan yang kedua tadi kata tinggal. Hati kita tinggal di tempat itu, nyaman berlindung di sana, mengarah pada Kristus. Mengapa kita tinggal di dalam Kristus? Supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Melihat sifat orang tua, bagaikan orang tua memberi nasihat kepada anak-anaknya. Dalam hal ini penyebutan anak-anak bukan hanya dari segi golongan yang kecil, tapi ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi percaya, dimatangkan, berpengalaman bersama-sama dengan Kristus. Syaratnya ialah mereka yang percaya harus tinggal di dalam Kristus. Apa gunanya tinggal dalam Kristus? Tinggal di dalam Kristus memperoleh keberanian dan tidak usah malu pada hari kedatangannya. Tinggal di dalam Kristus hendaknya juga melakukan kebenaran. Karena memang banyak orang yang lupa statusnya, berpikir bahwa mereka bukanlah siapa-siapa. Berbuat salah pun menjadi hal yang biasa. Tidak peduli bahwa perbuatan itu bisa mempermalukan bapaknya. Status yang kita sandang tidaklah main-main. Anak raja layaknya pangeran di sebuah istana. Jika pangeran itu berbudi dan mengasihi, maka harum pula lah nama ayahnya, sang raja itu. Sebaliknya, meskipun raja baik, tetapi pangerannya punya perilaku buruk, maka nama ayahnya pun akan turut tercoreng. Di kehidupan sehari-hari, sikap anak pun bisa mempengaruhi penilaian orang akan orang tuanya. Lihatlah beberapa komentar orang jika melihat ada anak yang bandal. Aduh, bandalnya. Anak siapa sih ini? Komentar seperti inilah yang sering
bawa kita dalam pemahaman apa yang kita dengarkan tentang anak yang nakal. Apa yang diperbuat seseorang anak sedikit banyaknya akan selalu berdampak pada orang tuanya. Dan anak siapa ini? Yang pasti yang kena adalah orang tuanya. Lemah, naik, baik, buruknya anak itu yang lebih dominan di pandangan masyarakat adalah orang tuanya. Anak nisiadui. Apa yang kita perbuat dan apa yang diperbuat oleh seorang anak sedikitnya pasti sangat berdampak dan berpengaruh kepada jati diri orang tua. Kita adalah anak-anak Allah, di mana ada dua kebenaran rohani itu hadir dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berada dan tetap bertahan berlindung di dalam Kristus dan jauh dari dosa. Menghidupi kedua kebenaran tersebut tiap hari bukanlah hal yang gampang. Ketidaksempurnaan kita menjalani hidup sehari-hari kadang bisa menjadi cara si iblis untuk menjatuhkan kita. Dan bahkan pada nas ini masuknya ajaran palsu yang paling ditentang Paulus, yang membuat kita sering ragu, bahkan menyebabkan kita tidak yakin apakah kita benar anak-anak Allah atau bukan. Kalau begitu, apa bukti yang menjamin bahwa kita bisa bertahan untuk dapat hidup kekal yang Allah janjikan jika kita memang benar-benar anak Allah? Jika kita memahami bahwa Kristus adalah benar, maka kita juga harus tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Kristus telah melakukan banyak perbuatan kebenaran di dalam pelayanannya untuk menyelamatkan dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Seringkali kita mengambil kesimpulan sendiri atas kebenaran itu. Dan berani pula kita mengatakan sesuatu itu benar, apalagi yang disampaikan bukan berdasarkan iman orang percaya yang berasal dari diri Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita renungkan kembali perbuatan kita yang banyak menyimpang, bakal cenderung mempercayai kebenaran dunia yang banyak menjanjikan sesuatu yang indah, padahal akibatnya sangat buruk. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anak-anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Perbuatan kebenaran Tuhan Yesus adalah Ia yang tidak berdosa, dan dibuatnya telah berdosa, telah menjadi dosa karena kita, dan korbannya di kayu salib untuk membenarkan kita. Perjuangannya untuk membebaskan kita dinyatakan dengan Dia yang mulia telah rela menjadi hina. Dia yang kaya telah rela menjadi miskin, sampai menyerahkan nyawanya untuk kita. Oleh karena itu selayaknya kita juga berbuat kebenaran seperti Dia. Jika Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kita, hendaknya kita rela menyerahkan nyawa kita bagi saudara kita. Jika belum sampai menyerahkan nyawa, biarlah kita buktikan kasih kepada saudara-saudara kita dengan perbuatan dan dalam kebenaran, yaitu dengan memberi harta yang kita miliki kepada orang yang setidaknya berkekurangan. Ini sebuah status terhormat yang seharusnya kita hargai dalam diri apapun, bahkan lebih dari apapun. Jika kita bisa bangga menjadi anak dari orang tua kita, apalagi menjadi anak Allah. Tetapi sayangnya banyak orang yang tidak memperhitungkan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa besarnya ini. Untuk itulah hari ini, mari kita mengajak saudara-saudara kita untuk merenungkan sudah sejauh mana kita berlaku selayaknya menjadi anak Allah, anak raja, alias anak yang diberkati. Apakah yang akan kita lakukan sudah memuliakan Tuhan, sehingga orang mengenal Kristus yang sebenarnya? Atau malah kita terus menjadi batu sandungan sehingga Kristus pun menjadi tercoreng karena sikap kita yang tidak baik?
Anak-anak Allah adalah orang yang langsung dipimpin oleh Roh Allah. Roh yang dijanjikan Tuhan Yesus sebagai penolong untuk menyertai kita selama-lamanya. Kehidupan anak-anak Allah adalah kehidupan yang selalu disertai, dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap perbuatan dan perilaku sehari-hari. Roh Kudus diberikan kepada siapapun yang menjadi anak Allah yang sejati. Dan karena kamu adalah anak Allah, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Bapa, ya Abba." Itulah pengakuan kita. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Oleh karena itulah kita dituntut untuk hidup sebagai anak-anak terang. Dan dari sinilah bentuknya salah satu ciri yang dimiliki anak Allah. Menjadi anak terang berarti menjadi orang yang berbuat kebaikan, keadilan, kebenaran dalam hidupnya, yaitu taat kepada Allah. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, kata Paulus dalam Efesus 5:1 dan 8. Ketaatan tidak bisa dimulai jika kita tidak mengenal pribadi Allah. Oleh karena itu kita perlu mengenal siapa Allah itu di dalam diri kita yang sesungguhnya. Bagaimana besarnya Dia mengasihi kita dan betapa kita berharga di matanya. Untuk mengenalnya kita perlu membaca, merenungkan firman-firman Tuhan, apa yang menjadi kebaikannya, dengan serius mendengarkan apa yang menjadi bekal hidup kita. Marilah kita mendoakan apa hubungan komunikasi kita dengan baik, mencari Tuhan dengan segenap hati. Tetapi jangan berhenti di situ, karena setelahnya kita harus pula menjadi pelaku-pelaku firman yang mengaplikasikan segala yang telah kita pelajari ke dalam kehidupan nyata dan taat. Dan tentunya harus tunduk pada Sang Bapa, yaitu Allah sendiri. Dan dari sini pula lah pengakuan bahwa Bapa kita pasti menjagai kita. Maka bersyukurlah punya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang melindungi, Allah yang menyertai. Amin. Shalom, saudara.